Reno belum mengetahui yang sebenarnya, bahwa Ken itu siapa. Dan Reno belum mengetahui bahwa dirinya sedang berhadapan dengan singa yang mempunyai taring yang sangat besar, yang siap menerkam mangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, rizki yang berlimpah, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kembali lagi di sini bersama saya di channel Candy Lovers Official, yang pastinya akan membahas sinopsis alur cerita love story the series untuk kalian semua guys. Di episode terbaru kali ini pastinya akan semakin seru dan menegangkan guys. Dimana di episode sebelumnya, Dinda memberitahukan kepada Wilantara bahwa Nadine akan pindah kuliahnya ke Jakarta. Lalu Wilantara menyarankan Nadine untuk kuliah di Universitas Merah Putih, tempat di mana Ken kuliah di kampus yang sama. Tak lama kemudian, Nadine pergi ke toilet yang dimana Dinda meminta kepada Ken untuk mengantarkan Nadine. Memang benar-benar Dinda sepertinya akan menjodohkan Ken dengan Nadine guys. Setelah sampai di toilet, Nadine ditelepon oleh Reno, orang yang sangat mencintai Nadine, yang akan menjadi musuh terbesar Ken. Reno mengatakan kepada Nadine bahwa dirinya tidak rela Nadine dekat dengan pria lain. Dan kalau sampai Nadine dekat dengan pria lain, Reno tidak akan pernah tinggal diam. Dan akan terus-menerus akan menjadi bayangan Nadine. Karena Reno sudah mengetahui Nadine saat ini berada di mana guys. Namun Nadine tetap bersikeras bahwa cintanya sudah mati untuk Reno. Terjadilah sedikit kecekcokan antara Nadine dan Reno, yang hal itu tanpa disengaja terdengar oleh Ken. Kemudian Ken pun menanyakan kepada Nadine apakah dirinya baik-baik saja. Nadine pun menutupi semua itu. Selanjutnya keesokan harinya Dinda menghubungi Ken untuk meminta bantuan kepadanya agar bisa menemani Nadine untuk daftar kuliah di kampusnya. Lagi-lagi Dinda mencoba mendekatkan Nadine dengan Ken guys. Sesampai di kampus, akhirnya Nadine bertemu dengan Ken untuk langsung mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru. Ken pun membantu Nadine dan mengarahkan Nadine untuk pendaftaran tersebut. Yang hal itu membuat Ken dan Nadine semakin terlihat kedekatannya guys. Namun tak disangka ternyata Reno mengetahui secara langsung kedekatan Ken dengan Nadine. Karena Reno sudah mengikuti Nadine dari awal Nadine berangkat ke kampusnya guys. Selanjutnya setelah Nadine menyelesaikan pendaftarannya, Nadine beralasan kepada Ken bahwa dirinya bingung tidak tahu alamat jalan pulang ke rumah Tante Dinda guys. Kemungkinan besar pastinya semua itu Nadine lakukan untuk bisa diantar oleh Ken dan bisa bersama Ken guys. Kemudian saking baiknya Ken akhirnya mengantarkan Nadine untuk pulang ke rumah Tante Dinda. Namun hal menegangkan terjadi, di mana Reno yang dari tadi mengawasi Nadine akhirnya mengetahui bahwa Nadine akan diberboncengan dengan Ken. Akhirnya Reno pun mengikutinya dengan amarah yang sangat memuncak. Setelah Nadine dianterin pulang oleh Ken, akhirnya Ken pun pulang. Namun Reno yang emosi sudah memuncak kepada Ken, akhirnya mengikuti Ken dengan mobilnya. Reno berniat untuk membunuh Ken.
dengan menabrakkan mobilnya ke motor yang dikendarai oleh Ken. Yang pada akhirnya Reno berhasil menabrak Ken hingga Ken terpental dan terjatuh guys. Namun beruntung Ken masih selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Wilantara pun mendengar kabar Ken ditabrak orang, akhirnya mulai terpancing emosi. Reno belum mengetahui yang sebenarnya, bahwa Ken itu siapa, dan Reno belum mengetahui bahwa dirinya sedang berhadapan dengan singa yang mempunyai taring yang sangat besar yang siap menerkam mangsanya. Apakah Reno akan gentar jika mengetahui kebenaran yang sebenarnya bahwa Ken adalah anak dari Wilantara? Ataukah Reno lebih kuat dari Wilantara dan Ken? Kita saksikan di episode selanjutnya guys. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.